Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir di dalam Hikmat Kehidupan. Mengapa kita harus mencari hikmat dalam hidup ini? Karena hikmat itu yang akan menuntun kita berjalan di dalam jalan kebenaran, sehingga hidup kita terbebas dari malapetaka dan penderitaan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, saudara, yang dari Amsal pasal yang ke-17. Kita tahu bersama bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo, dan Salomo adalah seorang yang paling berhikmat. Tidak ada raja yang diberikan hikmat dan marifat sedemikian. Kenapa? Karena pada awalnya kita tahu bersama, Salomo ketika diangkat menjadi raja, doanya adalah dia berkata kepada Tuhan, dia meminta hikmat untuk memimpin bangsa itu. Nah, karena itu dia menulis banyak kitab Amsal yang akan memberikan pelajaran bagi kita supaya hidup kita juga penuh dengan kebijaksanaan. Baik, kita akan melanjutkan, saudara, sekarang Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Amsal 17 ayat 21, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Saudara, kalau kita membaca ayat ini seolah-olah ya pasti sebagian orang yang mendengar akan berkata, ya saya juga nggak mau mendapat anak bebal. Kenapa Tuhan memberikan saya anak yang bebal? Ya karena itu saya tidak bersukacita. Saudara, kita semua tahu bahwa ya setiap anak dibentuk, pertama kali anak itu dibentuk tentunya ya di dalam keluarga, bahkan sejak dalam kandungan. Makanya perlu dan penting bagi kita para orang tua, atau bagi para calon orang tua, atau yang belum menikah yang mendengarkan tayangan ini, sangat penting kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena ketika kita mengenal Tuhan, kita mengetahui rencana Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Sejak masa kandungan, saya dulu sudah mengerti kebenaran. Bahkan sejak dalam kandungan, saya selalu tumpang tangan kepada perut saya. Dalam nama Yesus, anak ini menjadi anak berkat, anak perjanjian. Segala kutuk kami tolak, patahkan, hancurkan. Ya, kita melakukan itu, saudara. Bahkan ketika anak itu lahir, karena kita sudah mengerti kebenaran, kita juga mendidik dia dalam takut akan Tuhan. Ya, jadi anak itu bebal atau tidak sebenarnya tergantung pada didikan orang tua. Makanya ayat ini berkata, ya, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka. Karena itu penting bagi orang tua. Mari kita perhatikan bagaimana cara kita mendidik anak kita. Ya, kita harus tahu cara mendidik anak yang benar sesuai firman Tuhan supaya kita tidak salah. Yang ada yang saya temukan hari-hari ini memang begitu banyak orang tua yang sangat berduka. Kenapa? Karena anaknya itu tidak takut akan Tuhan. Karena anaknya memberontak dari Tuhan dan mereka memilih jalan yang berjalan di dalam kebodohan. Karena itu, saudara, memang anak yang bebal itu membawa duka bagi orang tua, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Ya sudah pasti, saudara, ya, ketika anak kita tidak hidup dalam takut akan Tuhan, tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan, yang pasti dia dikuasai oleh kebodohan. Dan kebodohan itulah yang akan membawa hidupnya di dalam malapetaka. Dia salah memilih jodoh, salah memilih jalan hidup, sehingga dia tidak punya masa depan. Dan kita sebagai orang tua tentunya berharap ya bahwa ketika kita tua nanti anak-anak yang menjadi sandaran bagi kita. Tapi ya sering kali kita melihat ada anak-anak yang tidak tumbuh dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak bisa menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Karena itu, saudara, mari kita biarlah menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kita. Mari kita sama-sama membesarkan anak kita dalam takut akan Tuhan. Kalau sudah terlanjur bagaimana, Bu? Tetap berdoa. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah anak-anak kita. Ayat yang berikutnya, ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini seringkali kita dengar. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tertekan, stres, takut, cemas mendengar berita-berita, sehingga tanpa dia sadari ternyata kesehatannya terus menurun, drop. Kenapa? Ya karena itu dia hidup dalam ketakutan. Hatinya tidak ada damai sejahtera, hatinya penuh dengan kecemasan, hatinya penuh dengan was-was, ya tidak damai, tidak tentram.
sehingga datanglah segala macam penyakit. Saudara, apalagi di musim seperti ini, saya sering berkata, seringkali bukan corona yang bisa membunuh kita, tapi kecemasan dan ketakutanlah yang membawa penyakit dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan berkata, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita baik, saudara, selama ini kita sudah mengikuti semua anjuran. Kita menjaga kesehatan, kita mencuci tangan, ya, kita menjaga semua dengan baik. Kita berjemur, mencari matahari, kita minum vitamin, oke. Tapi jangan lupa yang terpenting supaya sistem kekebalan tubuh kita naik, sistem imun kita meningkat adalah jangan lupa banyak-banyaklah bernyanyi dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ayat yang berikutnya, ayat 23 berkata, orang fasik menerima hadiah. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ya, orang fasik itu suka menerima hadiah suapan, ya, dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ini banyak terjadi kepada orang-orang yang bekerja terutama di bagian hukum, kepemerintahan dan juga di pengadilan. Tapi bagi kita semua, Tuhan tidak mau ini terjadi. Bahkan ada orang yang rela menjual kebenaran hanya demi uang, ya. Makanya saya juga selalu berkata, saudara, ya, kalau saya berteman, ya, saya banyak bergaul dengan orang kaya-kaya yang punya banyak uang. Tetapi yang namanya nilai kebenaran itu tetap kebenaran. Ya, tidak bisa ditukar dan tidak bisa dibeli. Ya, saudara suka atau tidak, ketika saya harus menyampaikan kebenaran, ya, saya menyampaikan kebenaran. Saya tidak memilih ini orang kaya atau tidak, dan tidak ada satupun orang yang bisa menyuap saya. Kenapa? Karena kita harus punya keteguhan hati yang murni dalam firman Tuhan. Janganlah sampai kebenaran itu mudah dibeli, apalagi jadi hamba Tuhan yang gampang dibeli dengan uang. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber segalanya. Jangan pernah menjual apapun hanya demi uang, ya, apalagi disuap. Mari kita berlaku adil, karena ada banyak orang yang memilih-milih, saudara, ya. Dan saya percaya biar Tuhan yang memberikan kita semua hikmat agar kita bisa hidup di dalam kebijaksanaan. Ayat yang ke-24, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Firman ini berkata, pandangan orang yang berhikmat itu, ya, saudara, ya, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal, ya, mata orang bebal itu sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa saya harus punya mimpi yang besar, saya harus memperoleh ini, saya harus memperoleh itu. Kita lupa, saudara, firman Tuhan berkata bahwa pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Tetapi, saudara, ya, di sini dikatakan mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Setiap kita boleh punya mimpi yang besar, ya. Bahkan ada orang, saya mimpi, ya, sampai ke dunia dan bangsa-bangsa. Boleh, tapi jangan sampai itu hanya menjadi sebuah hayalan. Dan seringkali kita melupakan hal-hal yang terlihat kecil di depan mata kita sehingga kita mengabaikannya. Tetapi di sini dikatakan pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat. Jangan mengharapkan yang terlalu tinggi, yang terlalu jauh sampai ke ujung-ujung bumi. Lihat apa yang di depan mata kita yang bisa dikerjakan. Selama itu, saudara, ya, kita mengejar sesuatu yang benar, mengejar perkenanan Tuhan, kejarlah itu. Kenapa, saudara? Karena seringkali hal-hal yang terlihat sepele itu lebih baik ketimbang kita harus mengejar hal-hal yang kelihatan wow, tapi ada di jauh sana. Ya, mari kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang berpengertian, memiliki hikmat Tuhan, sehingga kita tidak muluk-muluk, tapi kita hanya mengejar apa yang di depan kita, yang menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, saudara, dalam hidup ini yang terbaik bagi kita adalah mengejar tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang terbaik bagi kita adalah mencapai kehendak Tuhan. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, namun kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Seringkali untuk menggenapi rencana Tuhan terlihat tidak menarik, dan kita lebih tertarik kepada sesuatu yang menarik. Selama itu membawa engkau jauh dari Tuhan, waspadalah dan hati-hatilah. Karena itu kejarlah sesuatu yang bernilai kekekalan. Ayat yang berikutnya, saudara, ya, ayat yang ke-25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Ya, sekali lagi tentang anak.
Anak yang bebal, ia menyedihkan hati ayahnya, memedihkan hati ibunya. Kemarin saya mendengar satu kesaksian dari seorang ibu. Dia berkata, "Ibu, terima kasih buat tayangan hikmatnya yang tentang ibu membahas tentang anak, yaitu harus dalam didikan orang tua. Saya menyesal, saya sudah mendidik anak saya dengan kekerasan dari kecil sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang memberontak." Saudara, ingat, nasib anak, masa depan anak itu ada di tangan kita. Menjadi seperti apa anak itu, kitalah yang mendidiknya. Karena itu sebagai orang tua, mari kita minta hikmat Tuhan ya saudara. Ayat yang 26, mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Ya, kalau orang benar dikenakan denda itu salah ya. Bahkan terlebih lagi memukul orang yang mulia itu tidak patut ya. Artinya apa saudara? Berilah orang benar ya sesuai dengan takarannya yang Tuhan mau. Seringkali kita tahu orang itu benar, tapi kita rela saudara menjerumuskan dia. Itu tidak baik ya. Seperti Yusuf itu orang benar. Potifar tahu dia orang benar, tapi ketika istrinya memfitnah Yusuf demi nama baik keluarga, akhirnya Potifar merelakan Yusuf di penjara. Tapi namanya orang benar pasti tetap disertai Tuhan. Karena itu jangan takut, orang benar akan tetap terus disertai Tuhan dalam segala langkahnya, apapun yang dia alami, bahkan di dalam malapetaka sekalipun. Selama kita hidup menjadi orang benar, Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Orang yang berpengetahuan itu menahan perkataannya saudara. Sebab seringkali itu yang saya katakan, kita itu berpikir dengan kita marah-marah, kita berkelahi, kita bisa mengalahkan orang lain. Sesungguhnya kita kalah dengan diri kita sendiri. Karena orang yang pemenang itu adalah orang yang berhasil ya menaklukkan dirinya sendiri. Karena itu firman ini berkata, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Jangan cepat naik darah, tahan diri. Kenapa? Karena orang menilai kita dengan perlakuan kita, orang menilai kita dengan perbuatan kita. Kalau kita bisa menahan perkataan kita, tidak cepat marah, kita berkepala dingin, maka orang melihat kita adalah orang yang bijaksana. Sebaliknya cepat emosi, marah-marah, apa-apa marah-marah di status sosial, di Facebook, dimanapun, ya kita harus bertobat saudara. Ayat yang berikutnya, ayat 28 yang terakhir, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Bahkan orang bodoh pun saudara, kalau dia diam disangka berhikmat. Orang bodoh pun kalau mengatupkan bibirnya itu disangka orang berpengertian. Jadi ingat, memang di dalam banyak bicara pasti terdapat pelanggaran. Karena itu ya jadilah orang yang banyak diam. Kalaupun kita berbicara, kita sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan atau yang menyampaikan hikmat Tuhan, supaya hidup kita lebih bijaksana dan Tuhan akan menyertai. Saya berdoa saudara, biar kita semua tetap ada dalam hikmat Tuhan, melangkah dengan bijaksana, dan kita akan melihat rancangan kebahagiaan di dalam hidup setiap kita. Karena itu saudara, saya percaya mari kita terus mengejar hikmat sehingga kita memperoleh pengertian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hikmat, marifat, pengertian-Mu turun atas kami. Kami percaya ketika kami terus mengejar hikmat, kami akan memperoleh pengertian, dan jalan-jalan Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Mampukan kami untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan, sebab itulah kebahagiaan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dan kejarlah hikmat agar hidupmu berbahagia. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.